Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Fitria. Di sini aku ingin mencoba untuk apa ya? Entah itu mereview atau membahas sesuatu. Jadi ini adalah podcast kedua aku. Yang podcast sebelumnya itu udah ada, cuma belum sempet di post ya. Insya Allah ini juga kalau memang mau di post ya insya Allah di post gitu. Aku lagi nyoba dulu. Jadi podcast kali ini aku ingin membahas tentang cinta. Cinta, iya maksudnya ya cinta tuh nggak harus ke manusia aja gitu. Sini ada judul menarik nih yang pengen aku bahas. Judulnya itu ngaku cinta tapi nggak mau deket. Gimana itu ya? Aku cinta tapi nggak mau dekat. Oke, langsung aja. Sekarang aku bahas. Nah, di sini aku nemuin sebuah quotes atau pepatah kata dari sebuah film yang berjudul Tampan Taylor. Quotes dari Topan. Hidup itu bukan masalah berada di atas atau di bawah, tetapi cara kita menjalaninya dengan keyakinan dan cinta. Mantep banget ini kata-katanya. Ya, jadi ini tuh aku ngebahas nge-review buku yang ada di buku yang berjudul Merindukanmu Duhai Muhammad, karya Yadi Saiful Hidayat. Ini aku membahas di subbab tertentu aja ya, nggak semuanya aku review. Aku jelaskan. Eh, Pernah gak sih kita merasakan cinta? Pasti semuanya pernah. Yang ingin aku bahas ini adalah mengenai cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Orang yang sedang dirundung perasaan jatuh cinta, hatinya ingin selalu dekat dengan yang dicintai. Aku tak mau jauh darimu, ingin selalu bergandengan tangan denganmu kemanapun kita pergi. Ya gitulah, gak jauh kata-katanya lah. Hidup ini serasa sepi bila tanpa kehadiranmu. Ya, mungkin ya begitu bentuk perasaan kita yang ingin disampaikan, bentuk isi hati kita kepada entah kepada seseorang atau kepada orang tua, kepada siapapun orang yang kita sayangi gitu. Ya seharusnya kita iri dengan orang yang sedang jatuh cinta. Ya kenapa gitu? Mereka dengan cinta yang begitu menggebu selalu berusaha meluapkan rasa cinta kapan dan dimanapun. Cinta memang begitu, selalu membuat seseorang rela melakukan apapun demi yang dicintainya. Gitu kan konsepnya ya. Dan cinta juga yang begitu kuasa membuat seseorang ingin terus dekat dengan yang dicintainya. Kedekatan dengan seseorang yang dicintai menjadi bumbu dalam percintaan. Dekat kita dekat tidak berarti dekat tidak berarti mesra, tetapi orang yang mesra dipastikan memiliki kedekatan hubungan. Nah, kedekatan itulah yang melahirkan kekaguman. Kedekatan juga melahirkan kesempurnaan. Bahkan tak sedikit kedekatan yang memicu kemarahan. Gak percaya? Nih, coba kita lihat di kehidupan kita sehari-hari aja ini. Misal nih kan, apalagi dalam hubungan suami istri itu banyak cekcok kan ya. Nih contoh, jika kamu dihina atau dicaci sama suami gitu, sama suami teman kamu, misalnya kamu udah punya suami gitu, saya jamin pasangan kamu akan merasa tersinggung lalu marah semarah-marahnya. Mulut yang tadinya sering terdiam bila kekasihnya atau orang yang dicintainya itu dicaci atau dihina, serta merta akan melontarkan ucapan kata yang tak biasa. Ya karena saking cintanya itu, karena perasaan sayangnya itu sama seseorang, jadi dia gak rela orang itu tuh ya dicaci atau dikata-katain gitu. Masya Allah.
itu sih ya, kadang ada beberapa dampaknya. Rumus cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah sangatlah beda. Dalam percintaan sesama, seringkali kita mengatakan bahwa kita tak perlu berharap dicintai, tapi setialah untuk mencintai. Jadi kata kuncinya gini, kata kuncinya adalah setia. Dan sebab itulah banyak orang yang mengatakan bahwa cinta kepada seseorang tidaklah mesti memilikinya. Banyak tuh ya kata-kata cinta tak harus memiliki. Bisa benar, bisa juga salah. Nah, berbeda dengan rumus percintaan antar manusia. Cinta kepada Allah harus lebih mementingkan bagaimana agar dicintainya, bukan mencintainya. Dalam pepatah Arab disebut nih, laisa si sya'nu ang tuhibba walakin nasi sya'nu ang tuhabba. Bahwa mencintai itu bukanlah hal yang penting, sebab yang lebih penting adalah bagaimana agar engkau selalu dicintai. Belajarlah agar dicintai Allah, sebab mencintai sudah merupakan kemestian. Belajarlah agar dicintai Rasulullah, sebab mencintainya adalah keharusan. Itu. Nah, lalu gimana tuh supaya kita dicintai Allah? Gimana tuh caranya supaya kita dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad? Yaitu salah satunya dengan meneladani Nabi kita dalam merawat dan menyamai kebaikan-kebaikan. Beribadah itu ya jangan niru siapa-siapa, tapi tirulah ibadah Nabi. Berakhlak itu jangan ikut siapa-siapa, tapi ikutilah akhlak Nabi. Dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan dicintainya pula gitu. Barang siapa yang memberi, maka kita akan menerima gitu. Dengan membiasakan sunnah-sunnah nabinya, kita pasti akan dikasihnya. Kalau kita sudah mencintainya, adakah yang kita harapkan lagi gitu? Nabi Muhammad SAW ialah kekasih kita semua. Karenanya kita harus mencintai sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan sepenuh kehidupan. Mencintai Rasulullah SAW tidak sekedar pekerjaan lisaniyah yang akan gugur hanya dengan mengatakan aku cinta kamu Rasulullah. Itu tuh nggak bisa. Kita tuh nggak bisa untuk melontarkan kata cinta saja, namun ada bentuk pembuktiannya. Ya sesuai judul tadi, ngaku cinta tapi nggak mau dekat gitu. Lisan kita mengucapkan aku cinta kamu, nah tapi apa gitu pembuktian kita? Kalau kita tuh benar-benar cinta tuh kan ada bentuk pembuktiannya. Bila kita mengaku cinta kepada Nabi, ya maka deketin gitu. Jangan ngaku cinta tapi nggak pernah ngedeketin gitu, nggak pernah ada proses pendekatan. Ntar yang dideketinnya bingung gitu, lo tuh sebenarnya cinta nggak sih sama gue gitu. Kalau emang cinta sama gue ya udah lo ada usahanya gitu, setidaknya deketin kan gitu ya. Kalaupun kita emang mencintai, contoh kalau kita lagi suka sama seseorang lah, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya kan anak-anak muda tuh kayak gitu. Mencintai harus serupa muda-mudi yang dimabuk cinta, tuh ada di bukunya. Tak ingin sedetik pun berpisah dengan sang kekasih. Kalau sekarang tuh ini disebutnya apa ya? Bucin. Nah, jadi tuh kalau kemana-mana tuh nggak mau jauh, maunya deket terus, maunya gandengan terus. Ya begitupun kepada Nabi kita harus seperti itu. Kalau kita suka ya deketin, kita mencoba untuk membuktikan. Nah, di buku ini tuh ada seorang penulis tuh pernah ditanya, Kang, kira-kira enak mana? Kita hidup di masa Rasulullah atau di masa kini? Coba kalau di posisi kita gitu, posisi kalian, kalau ada yang nanya gitu, jawabnya gimana? Mending hidup di zaman Rasul atau hidup di zaman sekarang? Mungkin kalau hidup di zaman Nabi, kecintaan kita akan melebihi para sahabat.
Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, si penulis itu tuh menjawab, ini pertanyaan bagus dan sulit untuk dijawab. Tapi jangan-jangan kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita malah akan menjadi penentang dakwah beliau? Ayo, bisa saja. Hidup ini bukanlah soal andai-andai. Kehidupan yang kini sedang berlangsung, ya mari kita jalani dan nikmati gitu. Bersyukur kita hidup di zaman sekarang gitu. Tandanya kita hidup benar-benar sudah terang benderang gitu. Gimana kalau kita hidup di zaman jahiliyah kan? Jadi ya syukuri aja gitu. Jalani dan nikmati hidup kita sekarang. Nah, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW tidak perlu kita membeli mesin waktu agar kita bisa kembali ke masa lalu. Ya, kita flashback aja gitu. Kita lihat udah ada tertera di dalam Al-Quran. Nah, dimana Al-Quran itu yang selalu mengilustrasikan dengan sangat indah sosok seorang Rasulullah Muhammad SAW yang penuh teladan dan kemuliaan. Jadi gimana ya, kalau kita cinta sama Nabi kita gitu, ya jangan ditahan, tapi harus diwujudin. Kan gak enak kalau misalnya kita cinta, kita suka sama orang-orang, diem aja gitu, gak diutarakan gitu kan, berasa ada ngeganjel gitu ya mungkin bahasanya. Nah, pun begitu dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah dipendam. Terus apa? Ya bersolawatlah. Kita baca buku sirah kenabian, sejarah Islam, dan buku-buku yang menggambarkan kemuliaan pribadi beliau. Insya Allah tuh, just knowing that you were mine. Boleh. Ya karena tahu bahwa kau adalah milikku gitu. All mine. Benar-benar milikku. Ya jadi tambahin kadar kecintaan kita gitu sama nabi kita dengan benar-benar dan dipenuhi kesungguhan. Ya kalaupun kita lupa, khilaf, ya maka berdoalah dan memohonlah kepada Allah, semoga cinta kita terbalas cintanya seorang insan utama, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu, kenapa judulnya itu ngaku cinta tapi gak mau deket. Ya rata-rata orang gitu sih. Jujur gak munafik itu, jangan jauh-jauh. Mungkin diri saya pribadi, dari aku gitu. Ya Allah, kadang tuh kalau ditanya cinta gak sih sama Nabi, ya cinta, tapi apa buktinya gitu. Ya dengan kita sudah bisa bersolawat, kita sering bersolawat, kita sering membaca buku-buku sirah kenabian, kita mengikuti akhlak beliau, itu tuh sudah menunjukkan bahwa kita tuh cinta gitu sama beliau. Ya jadi itu sih bukan kisah sih, maksudnya cerita bahasan yang ada di subbab ini. Ya mungkin itu aja yang bisa aku bagi gitu ilmunya, semoga bermanfaat, ambil nilai positifnya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Dah.